Jejak kecil masa lalu. Ada atau tidaknya sebuah perasaan bisa memicu terbentuknya suatu hubungan. Beberapa alasan terkadang lebih mendominasi. Salah satunya alasan untuk memilih suatu hubungan. Ada yang bertahan karena begitu mencintai, ada pula yang bertahan karena hanya dicintai. Zaman sekarang, kebanyakan kadar perasaan sudah menjadi nomor yang kesekian untuk melandasi suatu pernikahan. Pernah gagal di pernikahan pertama, juga pernah merasakan pedihnya mendua menjadi pertimbangan untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Saat hati mulai belajar untuk menerima kekalahan, lalu tiba-tiba tanpa aba-aba ada sebuah perasaan yang merangsek masuk membuatku gelagapan. Diamku kala itu bukanlah pertanda setuju, sebab diam justru memiliki banyak makna tersirat. Aku masih menimbang takaran perasaanku, seberapa beratnya kadar cinta yang kumiliki untuknya, dan seberapa banyaknya kadar kerinduan yang membungkus hati, sebab rindu merupakan salah satu pertanda cinta. Aku sadar, menolak lamaran dari seseorang yang begitu kekeh ingin setia bersamamu tidaklah mudah. Godaan untuk mengatakan, "Yes, I do," lebih kuat ketimbang hanya sebuah gelengan pelan. Guratan kekecewaan tampak jelas terpancar dari kedalaman matanya sebelum malam benar-benar memisahkan kami. Aku tidak bisa begitu saja memulai sesuatu dengan meraba-raba. Aku butuh pegangan yang kuat yang akan menuntunku pada jalan kesetiaan. Gala lalu tersenyum dan mengecup keningku. Dia mengatakan akan menunjukkan padaku jalan itu, menggenggam jemariku menuju istana pernikahan dengan cinta yang suci, lalu mengakhiri malam dengan menyatukan bibir kembali. Pagi ini tak terlalu sibuk. Setiap minggu pertama awal bulan selalu menjadi hari yang paling ditunggu. Selain karena dompet yang telah kembali menggembung, kerjaan pun sedikit longgar. Aku hanya mengecek data dari salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Semuanya baik dan lancar, tak ada kendala berarti. Aku melirik Laras yang tengah sibuk mengetik sesuatu. Rupanya rumus setelah gajian pekerjaan ringan tak berlaku untuknya. Ras, aku sedikit menurunkan volume suara, tak ingin teman-teman yang lain terusik. Apa? Laras tak kalah pelan, bahkan lebih terdengar seperti berbisik. Dia bahkan meniru kelakuanku, mengawasi sekeliling. Makan siang yuk. Laras mengintip jam tangannya, lalu menggeleng pelan. Belum waktunya. Ayolah, aku mau cerita. Sepertinya kepala divisiku itu perlu dibekali umpan yang sedikit menggoda. Apaan? Aku menoleh sekeliling dan sepertinya aman. Laras masih setia menunggu jawabanku. Aku dilamar Pak Gala. Baiklah, ini memang sudah basi. Sudah tak lagi menjadi trending topik di hari-hariku. Tapi tak ada cerita lain yang mengundang rasa penasaran Laras selain ini. Toh, meski sudah berganti bulan tetap saja aku pernah dilamar Gala. Dan benar saja, Laras hanya mampu menatapku dengan mata membulat sempurna sambil menggeleng pelan. Dan kedua bibirnya membuka lalu menutup kembali. Makanya ayo, aku sepertinya harus banyak belajar cara merayu seseorang dari Gala. Ah, aku mengalihkan mata sejenak ke ponsel yang teronggok tak berdaya. Tidak ada pesan dari lelaki itu. Oke, kita makan siang sekarang. Kami berdua lalu pergi ke kantin. Tak perlu jauh-jauh,
Yang penting bisa ngobrol dengan perempuan yang sudah menjadi sahabatku ini. Gila kamu, udah lebih dari sebulan tapi kamu enggak cerita padaku. Astaga, it's not true, Riz. You're married with him? Akhirnya kamu akan melepas gelar bujandamu itu. Laras berulang kali meneguk jus jeruk, seakan menjadi penjeda setiap kalimat yang dia ucapkan. Hei, hei, hanya lamaran. Belum menikah, oke? Aku tak mau Laras menjadi terlalu ekspresif, membuat jiwa keanggunannya memudar seketika. Tapi kenapa kamu menolaknya? Lelaki macam apa lagi yang kamu cari? Dia jauh lebih baik dari mantanmu itu kan? Atau jangan-jangan kamu memang belum bisa move on? Aku menggeleng kuat, tidak membenarkan segala tuduhan Laras. Segelas alpukat yang tersisa setengahnya itu kini telah tandas, berpindah ke dalam perutku. Aku belum terlalu mengenalnya. Kita butuh waktu. Ayolah Ras, apa kamu ingin temanmu ini kembali jatuh pada lubang yang sama? Tapi alasan apa lagi yang membuatmu ragu? Aku tidak tahu masa lalunya. Aku menundukkan mata, memilih menikmati kuku yang mulai memanjang. Hanya masa lalu. Laras menggeleng pelan. Rista, dengarkan aku. Masa lalu itu hanya sebuah kenangan yang sudah dikunci rapat. Kalau kamu masih mengusiknya, berarti kamu memberi peluang untuk membuka pintu itu. Orang yang berani melangkah adalah orang yang sudah merelakan masa lalunya pergi. Tapi aku masih buta tentang dia, Ras. Biarkan waktu yang menjawab pertanyaanmu. Sekarang ikuti hatimu. Ikuti kemana dia menuntunmu. Kamu tahu, hati tak pernah salah memilih. Segala. Aku ada kunjungan kerja ke pusat. Seharusnya tadi pagi aku bilang padamu, tapi lupa. Larista. Oh, berapa lama? Efek usia itu. Segala. Tapi si tua ini masih bisa diandalkan loh. Kenapa? Udah kangen. Lagi meeting ini, nggak bisa V-call. Larista. Kepedean. Itu rapat enggak penting banget ya, sampai pesertanya asyik chat sama cewek. Segala. Ada yang ngaku-ngaku cewek. Memangnya gelar bujanda sudah dicabut? Larista. Tahu ah, paling enggak aku aman deh. Bisa makan siang tanpa ada yang gangguin. Segala. Oke, tunggu aku seminggu lagi dan jangan harap bujanda bisa makan dan tidur dengan tenang. Aku berulang kali membaca percakapan kami. Selepas makan siangku bersama Laras 2 minggu yang lalu, aku tak mendapati telepon maupun pesan dari Gala. Hingga senja sudah tampak, barulah dia memberi kabar jika dirinya sedang di Jakarta. Awalnya memang biasa saja, sedikit lega karena tak lagi diganggu dengan pesan-pesan receh dan panggilan video setiap pagi. Namun di hari kelima, ada ruang yang mendadak kosong. Aku selalu menengok ponsel hanya untuk sekadar memastikan ada pesan darinya. Seharusnya seminggu yang lalu dia sudah di sini, menepati janjinya untuk membuatku tak bisa makan dan tidur. Tapi tanpa kehadirannya pun,
Dia telah menepati janjinya. Saat kutanyakan pada Pak Reza soal meeting ke pusat, beliau justru mengatakan jika meeting itu sudah selesai, kantor kami pun sudah menerima bahan untuk promosi dan evaluasi dari pusat. Namun kemana perginya si pemaksa itu? Aku hampir saja mematikan lampu saat tiba-tiba suara ketukan pintu mengusik. Sudah pukul 8:30. Siapa yang bertamu di jam selarut ini? Dengan sebuah sapu di tangan kanan, aku mengendap-endap menuju pintu. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi di zaman sekarang. Pencuri yang menyamar sebagai tamu lalu membunuh korbannya, atau pencuri yang menyandera korban lalu membiarkannya mati perlahan-lahan. Aku menggeleng kuat, mengusir racun yang sempat merasuki kepala. Sosok lelaki dengan berbalut jaket tebal tepat berdiri di depan pintu. Gala? Malam, Riz. Wajah kusutnya tersamar dengan lebarnya senyuman yang dia pamerkan. Kamu ngapain malam-malam kesini? Nggak kangen? Katanya ada yang sampai kepo tanya ke Pak Reza. Aku memukul pahanya dengan sapu lalu kembali ke dalam rumah. Kudengar Gala meringis. Dia kemudian mengekor di belakangku lalu duduk di meja pantry. Kopi atau teh? Kamu. Kalau begitu air putih saja. Aku memutar bola mata, jengah dengan gombalannya yang absurd. Namun tak urung juga, segelas kopi kuhidangkan tepat di depannya. Gala menyesap perlahan kopi di tangannya, matanya terpejam erat seakan membaui aroma kopi hasil racikanku. Kopi pertama, dan akan ada kopi-kopi berikutnya. Gala meletakkan kembali cangkir di tangan, lalu melepas jaket kulit yang sedari tadi membungkusnya. Kemana saja? Katanya cuma seminggu. Aku membuka suara, bibirku sudah gatal oleh rasa penasaran. Kangen. Aku menggeleng, lalu bersandar di dinding pembatas antara dapur dan ruang makan. Aku bertemu mamanya anak-anak. Tubuhku mendadak tegang. Sejauh ini, Gala belum pernah membahas tentang masa lalunya. Aku tak ingin menjadi wanita yang terlalu posesif, yang harus tahu lekuk kehidupan lelaki di hadapanku ini. Namanya Kasih Arsanti Sartika. Gala menyesap kembali kopinya, lalu melempar pandang padaku. Teruskan. Dia tinggal di Bandung dengan suami barunya. Entah kenapa seakan ada angin segar yang melewati tubuhku. Lalu, aku berusaha menjaga nada suaraku agar tak terlihat gugup. Membicarakan mantan dari seseorang yang kini dekat denganmu bukanlah perkara mudah. Aku seperti dilempar kembali ke masa lalu, saat Ardi tanpa sengaja bercerita tentang Saila. Astaga, kenapa aku tiba-tiba mengingat namanya? Aku sudah bilang padanya, anak-anak akan memiliki bunda baru. Gala menatap lekat kedua manikku, seakan ingin menyelami kedalaman hatiku. Kamu bicara seperti itu, tapi kita tidak ada hubungan apa-apa. Aku mengusap wajah, gerah dengan kepedean lelaki yang masih setia menatapku. Kami berpisah karena Kasih lebih memilih kembali pada mantan pacarnya yang baru saja ditinggal mati istrinya 4 tahun lalu saat Asa baru berusia 1 tahun lebih. Aku menutup mulut tak percaya. Bagaimana bisa ada wanita yang sudah jelas-jelas memiliki suami yang baik, anak-anak yang lucu, lebih memilih meninggalkan mereka dan pergi dengan lelaki masa lalunya. Aku menggeleng perlahan. Hanya satu kata yang ada di kepalaku. Kamu dulu dijodohkan.
Gala menggeleng. Kami menikah karena saling mencintai. Oh, lidahku keluh, tidak sanggup lagi bersuara. Aku menarik kursi di samping, lalu mendaratkan tubuhku di sana. Aku marah, benci, juga kecewa. Kamu tahu bukan, bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kamu cintai? Terlebih dia memulai hubungan terlarang itu sejak mengandung Asa. Gala kembali menarik napas dalam, lalu kembali melanjutkan cerita. Aku melarangnya bertemu anak-anak sampai aku memaafkannya atau sampai aku menikah lagi. Kamu membiarkan seorang ibu tidak bisa menemui anaknya, darah dagingnya. Kamu, anak-anak lebih baik tidak bertemu dengan ibunya daripada mereka harus melihat kelakuan ibunya. Aku meremas jemari Gala, memberikan senyum terbaikku untuknya sebagai bentuk dukunganku atas sikapnya. Anak-anak hanya perlu tahu ibunya pergi. Biarkan mereka mengenang sisi baiknya kasih saja. Tuhan, lelaki ini sungguh seorang ayah yang sangat bijak. Sanggupkah aku? Sejak bertemu denganmu, aku yakin anak-anak tak akan kesepian lagi. Karena itu, aku berusaha memaafkan dia. Aku percaya kamu bisa menjadi ibu yang baik, ibu yang pengertian, dan istri yang sempurna. Karena itu, kali ini aku mohon padamu, bersediakah kamu menjadi separuh jiwaku, menjadi bagian dari perjalanan hidupku, juga menjadi surga kedua untuk anak-anakku. Dunia seakan berhenti berotasi, hanya desau angin malam yang menghunus raga. Aku menggigil dalam diam, tengah mencari jawaban yang tepat. Anak-anak, kita akan lewati bersama, perlahan-lahan, Rista. Sorot mata itu menampakkan telaga kedamaian, memanggilku untuk turun menyelaminya. Aku telah lama kehilangan jejak itu, kini ada lelaki yang menawarkan dengan sungguh-sungguh. Aku tak tahu ini salah atau benar, sebab yang aku tahu, aku juga mencintainya. Lelaki itu segalanya bagiku. Aku mencium punggung tangannya, lalu tersenyum sebelum kepalaku berayun naik turun. Lantas, nikmat manakah yang akan kau dustai? Bersambung. Tunggu kisah segala Rista di episode berikutnya ya. Terima kasih.